Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya, kita berjumpa kembali lewat ibadah ini. Saya percaya kita adalah orang-orang yang selalu diberkati di dalam Tuhan. Sebab janji Tuhan selalu iya dan amin buat saya dan saudaraku. Sebab itu mari kita sama-sama siapkan hati kita. Kita akan memuji, menyembah Allah kita. Haleluya Tuhan. Waktu kami ada dalam hidup ini Tuhan, ada banyak tantangan yang kami hadapi. Tetapi kami tahu dan kami percaya bahwa setiap janji Tuhan yang ada dalam hidup kami itu pasti tergenapi. Setiap janji Tuhan yang ada dalam hidup kami pasti dijawab oleh Tuhan. Sebab itu Tuhan, mari Engkau berkarya hari ini Tuhan atas hidup kami semua. Haleluya. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih. Oh, janji-Mu, janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti, amin. Oh, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelai
Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Buat setiap janji-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur punya Yesus dalam hidup ini. Yang senantiasa memberkati hidup kami. Haleluya. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Katakan, ku tak akan menyerah. Haleluya. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kita mengalami anugerah dan tuntunan daripada Roh Kudus. Kita sudah memuji menyembah Tuhan dan kita boleh berjumpa pada saat hari ini semua karena anugerah dan pimpinan Roh Kudus. Sebelum kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat kebaikan dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Biarlah pujian penyembahan kami hari ini boleh menjadi dupa yang harum di hadirat Tuhan. Berkati setiap yang menyaksikan program ini, bahkan Tuhan yang sakit Tuhan sembuhkan, yang beban berat Tuhan berikan kelegaan yang baru, yang mengalami Tuhan Yesus tekanan Tuhan Kau berikan kekuatan yang daripada Engkau Bapa, yang mengalami kekurangan Tuhan Yesus memberkati, yang mengalami jalan buntu Tuhan Kau buka jalan Tuhan, buka jalan keluar dalam setiap permasalahan mereka. Lewat kebenaran firman Tuhan ini Tuhan, kami akan mengalami satu sukacita dan pertolongan yang daripada Tuhan Yesus. Terima kasih. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, dan juga Tuhan mengurapi bagi setiap orang yang menyaksikannya. Mereka akan mengalami mukjizat dan pemulihan daripada Tuhan Yesus. Terima kasih. Ambil alih pemberitaan firman-Mu hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami alaskan doa kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Saya percaya kita mengalami satu sukacita yang luar biasa. Kita boleh ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Saya percaya ibadah hari ini ibadah yang memberkati kita semuanya. Ibadah hari ini ibadah yang membawa mujizat bagi kita semuanya. Ibadah hari ini ibadah yang senantiasa menggerakkan hati Tuhan
untuk memulihkan saudara, untuk memberikan kekuatan bagi saudara, bahkan untuk membuka pintu-pintu yang belum terbuka dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Pintu berkat, pintu sukacita, pintu kemurahan, bahkan pintu jalan keluar bagi setiap permasalahan dan pergumulan saudara. Saya percaya lewat kebenaran firman Tuhan ini, kita akan bersama-sama mengalami satu berkat yang luar biasa. Tetap percaya Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya, Tuhan yang tidak pernah mengecewakan Bapak Ibu Saudara, bahkan Tuhan yang senantiasa membuat Bapak Ibu Saudara dan saya tidak akan pernah khawatir apa yang akan kita makan, apa yang akan kita pakai, bahkan apa yang akan kita kerjakan, bahwa kehidupan saudara dan saya mengalami satu kepastian yang luar biasa, sebab ada Yesus dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, dalam rumah tangga, masa depan anak-anak saudara, bahkan saya percaya dalam pelayanan saudara pun ada Tuhan yang menyertai kita semuanya. Puji nama Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, kalau kita boleh ada sampai hari ini, semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Saya percaya bahwa kita akan meninggalkan di tahun 2022 ini, mari kita meninggalkan segala sesuatu hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan, sesuatu hal yang kurang baik kita tinggalkan, tetapi kita akan melangkah sesuatu hal yang luar biasa bersama dengan Yesus, bersama dengan Roh Kudus. Dan tentunya ketika saudara dituntun oleh Roh Tuhan, saudara dituntun oleh Allah, dituntun oleh Tuhan Yesus sendiri, ketika saudara melangkahkan kaki di tahun 2023, saya percaya saudara mengalami satu mujizat kepada mujizat yang lainnya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara bahwa mujizat Tuhan masih ada dalam kehidupan saudara dan saya. Kadangkala kita sudah putus asa, kadangkala kita sudah khawatir, kadangkala kita sudah kita berpikir bahwa sudah nggak ada jalan keluar lagi deh. Tapi saya mau berkata bahwa masih ada Yesus yang sanggup mengubah segala sesuatunya terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Bahkan Tuhan sanggup mengubahkan, Tuhan sanggup memberikan apa yang saudara gumulkan melebihi daripada apa yang saudara pikirkan dan saudara doakan. Nah, kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema hari ini bahwa mujizat Tuhan masih ada bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Kadangkala kita sudah putus asa, kadangkala kita sudah kayaknya Tuhan gak ada deh. Nah, seperti itu Bapak Ibu Saudara. Tetapi saya mau berkata, lewat kebenaran firman Tuhan ini saya sangat diberkati sekali. Kita akan lihat kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Lukas. Di dalam Injil Lukas ini ada satu kisah yang sungguh luar biasa. Saya tidak membacakan semuanya, tetapi saya akan mengambil kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal yang pertama, ayat yang Injil Lukas pertama ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-25. Ini tentang kisah di mana kelahiran Yohanes Pembaptis. Bapak Ibu Saudara, satu hal yang unik. Kita tahu bahwa orang tua daripada Yohanes Pembaptis ini adalah Imam Zakaria. Dan istrinya daripada Imam Zakaria ini adalah Elisabet, saudara Maria, ibu Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saudara tahu bahwa Elisabet ini adalah seorang yang mandul. Dia sudah lama menikah dengan Zakaria, seorang imam ini, tetapi dia nggak memiliki anak. Dan Bapak Ibu Saudara, saya percaya ketika ketika seseorang menikah sudah berpuluh-puluh tahun dan dia tidak mempunyai anak, pasti ada rasa malu, pasti ada rasa sedih, ada rasa sesuatu hal yang tidak mengenakan. Kalau zaman pada waktu itu, bahwa orang yang tidak memiliki keturunan itu dibully. Kalau zaman sekarang itu diejek, dianiaya, bukan dianiaya, tetapi dipermalukan karena tidak memiliki keturunan. Bahkan ketika Zakaria mendapatkan satu mujizat yang luar biasa, di sana dikatakan bahwa Tuhan sudah menjawab doaku dan Tuhan sudah menghapuskan aibku. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada satu hal yang luar biasa. Mujizat terjadi dalam kehidupan keluarga Zakaria dan Elisabet. Dia menerima satu berkat yang luar biasa. Seorang anak yang takut akan Tuhan mulai dari rahimnya. Saya percaya bahwa itu semua karena anugerah dan pemeliharaan Tuhan. Sekalipun tidak mungkin Zakaria berkata kepada malaikat ketika dijumpai di dalam bait Allah pada waktu itu,
Sakaria berkata, mana mungkin aku tahu akan terjadi bahwa istriku akan hamil, akan mengandung seorang anak, dan engkau menyuruhnya dia menamakan adalah Yohanes. Dia berkata demikian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa Sakaria seolah-olah dia tidak percaya apa yang akan dialami, apa yang akan terjadi dalam hidupannya, bahwa dia akan menerima satu mujizat yang begitu luar biasa. Sampai-sampai dia berkata bahwa mana aku tahu, mana mungkin, mana bisa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita baca kebenaran firman Tuhan ini. Saya akan lompat-lompat kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Lukas 1 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-25. Saya pertama akan baca ayat yang ke-5. Pada zaman Herodes, Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Nah, Bapak Ibu Saudara, bahwa Sakaria ini adalah seorang imam rombongan daripada Abia, dan istrinya juga itu adalah keturunan seorang imam juga, yaitu Imam Harun. Jadi kedua-duanya adalah keturunan orang yang takut akan Tuhan. Kedua-duanya itu adalah hamba Tuhan. Keluarga besar hamba Tuhan, keluarga besar para imam-imam, keturunan para imam. Tetapi ketika dia berumah tangga, berkeluarga, dia mengalami satu masalah. Nah, ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bahwa masalah itu tidak memandang siapa saudara. Masalah itu tidak memandang jabatan saudara. Masalah itu tidak memandang pangkat dan status saudara. Kita mungkin hamba Tuhan, kita mungkin seorang majelis, mungkin kita seorang pengusaha. Masalah kalau mau datang, dia akan datang dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, Sakaria dan Elisabet ini adalah keturunan seorang imam. Keturunan adalah seorang imam yang imam besar, Bapak Ibu Saudara. Harun adalah seorang imam besar. Nah, Sakaria pun adalah seorang imam yang begitu luar biasa, yang takut akan Tuhan. Tetapi dia memiliki masalah. Masalahnya adalah dia tidak memiliki keturunan. Saya percaya, Bapak Ibu Saudara, ketika orang kalau baru menikah, yang dia rindukan adalah seorang momongan. Apalagi orang tuanya, mertuanya, pasti dia merindukan yang namanya momongan. Nah, ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata demikian. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongan Sakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan, ayat 9, sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Nah, saudara, pada waktu rombongan para imam dari Abia diundi pada saat itu, nah ternyata yang mendapat giliran untuk masuk memimpin ibadah pada saat hari itu ternyata adalah Sakaria. Dan ketika itu Sakaria masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ, di ayat yang ke-9. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci. Jadi mendapat giliran daripada Sakaria ini, Sakaria mendapat giliran untuk memimpin ibadah. Sakaria ini mendapat giliran untuk masuk ke bait suci dan membakar ukupan di situ, di mezbah itu, Bapak Ibu Saudara. Nah, ayat ke-11, maka tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya percaya kunci daripada mujizat Tuhan yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya tidak lain dan tidak bukan, kita datang dalam hadirat Tuhan, kita minta pengurapan yang daripada Tuhan, kita sujud berdoa kepada Tuhan. Mungkin pada hari ketika kita sujud datang meminta kepada Tuhan belum terjadi sesuatu, tetapi saya percaya cepat atau lambat mujizat itu akan tergenapi dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, ketika Sakaria masuk di dalam bait suci dan dia membakar ukupan, dia memberikan persembahan kepada Tuhan, dia memberikan pujian penyembahan kepada Tuhan yang berbau harum, sehingga yang membuat Tuhan tergerak hatinya untuk menyuruh malaikat Gabriel untuk menjumpai Sakaria pada saat hari itu. Ayat ke-11, maka tampaklah kepada Sakaria itu seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Ayat ke-13, tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu.
dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahimnya. Ayat yang 16, ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada pesan-pesan daripada malaikat yang disuruh oleh Tuhan menyampaikan sesuatu kepada Zakaria. Jelas Bapak Ibu Saudara, saya percaya ketika kita memberikan korban syukur kepada Tuhan, ketika kita mengalami satu perjumpaan dengan Tuhan, saya percaya Tuhan berbicara sesuatu yang jelas. Kalau dia menyampaikan sesuatu pesan, Tuhan tidak pernah menyampaikan pesan setengah-setengah. Kalau Tuhan mau mengerjakan segala sesuatu untuk melakukan mujizatnya dalam kehidupan saudara, dia tidak pernah melakukan setengah-setengah. Haleluya, saya percaya Tuhan melakukan semuanya itu dengan segenap hati, bahkan total adanya untuk memberikan mujizat yang begitu luar biasa dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, saudara, jelas Gabriel ini, malaikat yang disuruh oleh Tuhan, apa yang disampaikan oleh Zakaria itu sangat jelas. Dia tidak hanya menyampaikan bahwa kamu akan mempunyai anak, bahwa dia tidak hanya menyampaikan bahwa istrimu Elizabeth akan mengandung, entah laki-laki entah perempuan. Dia tidak seperti itu, Bapak Saudara. Kalau sekarang ada seorang yang mengandung atau orang yang hamil baru beberapa bulan, dia di USG untuk mengetahui janin yang ada di rahim seorang ibu ini laki-laki atau perempuan. Tetapi pada saat itu Gabriel, dia berjumpa dengan Zakaria, dia menyampaikan sesuatu yang jelas. Tidak ada USG dan tidak ada pergi ke dokter, hanya lewat perjumpaan dengan Tuhan, lewat pujian, penyembahan, dan lewat pembakaran ukupan pada saat itu. Zakaria berjumpa dengan Tuhan lewat malaikat Gabriel. Luar biasa. Betapa pentingnya kita datang dalam hadirat Tuhan dalam pujian penyembahan. Oh, haleluya. Puji nama Tuhan. Saya percaya ketika saudara dan saya kita datang dalam hadirat Tuhan dengan segenap hati, kita minta pengurapan daripada Tuhan. Pengurapan itulah yang akan membuat hidup saudara semakin percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang ada, Tuhan yang hidup, yang sanggup untuk memberikan mujizatnya tepat pada waktunya dalam kehidupan saudara. Ketika saudara sudah mengalami jalan buntu, ketika saudara sudah mengalami sesuatu hal yang dipermalukan oleh orang lain, maka mujizat itu akan muncul ketika saudara datang dalam hadirat Tuhan. Sama seperti yang dialami oleh Zakaria ketika dia sudah merasa malu dalam hidupnya karena tidak mempunyai keturunan. Dia sudah tua, dia sudah lanjut umur, tetapi tidak memiliki keturunan. Bapak Ibu Saudara, tidak ada generasinya sebagai imam. Saya percaya ketika kita memiliki keturunan dan ada generasi dalam usaha pekerjaan, generasi dalam pelayanan, saya percaya kita akan mengalami sukacita yang luar biasa. Tetapi sebaliknya, ketika kita tidak memiliki keturunan, ketika kita tidak memiliki satu generasi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, dalam pelayanan kah, dalam penggembalaan kah, dalam usaha pekerjaan, pasti ada rasa sedih hati dalam kehidupan kita. Tetapi Zakaria, dia mengalami satu perubahan yang begitu luar biasa ketika dia berjumpa dengan Tuhan. Gabriel, dia menyampaikan tepat apa yang dia sampaikan. Saya percaya apa yang Tuhan suruh kepada Gabriel, bahwa kamu pergi kepada Zakaria untuk menyampaikan bahwa aku akan menghapuskan aibmu, aku akan menghapuskan malumu, karena engkau sudah dipermalukan oleh orang-orang saat itu karena kamu tidak memiliki keturunan. Sampaikan pada dia bahwa istrinya akan mengandung seorang anak laki-laki. Jelas Bapak Ibu Saudara, bahwa istrimu Elizabeth akan mengandung seorang anak laki-laki, dan namanya pun sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Namanya tidak mencari di Google, namanya tidak tanya kepada mertua atau sahabat dan rekan-rekannya, tetapi namanya khusus yang daripada Tuhan, yaitu Yohanes. Haleluya. Kalau Tuhan bekerja, tidak setengah-setengah. Yang percaya katakan ya. Puji nama Tuhan Bapak Saudara. Jadi bahwa
Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus Kristus, yang senantiasa mencurahkan Roh Kudus-Nya dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara untuk menuntun setiap langkah-langkah kita dalam usaha pekerjaan, dalam pelayanan. Saya percaya Dia kalau bekerja nggak pernah setengah-setengah. Laki-laki namanya, bahkan di ayat yang ke 15. Ayat yang ke-15 itu kalau di terjemahan sehari-hari Bapak Ibu Saudara itu sangat jelas sekali. Ayat yang ke-15 terjemahan sehari berkata demikian. Ia akan menjadi orang besar menurut pandangan Allah. Anak yang dilahir oleh Elisabet, di dalam terjemahan sehari-hari dia berkata bahwa ia akan menjadi orang besar menurut pandangan Tuhan. Dengan kata lain, sekalipun orang lain memandang dalam hidupnya bahwa dia tidak ada apa-apanya, dia tidak pintar, dia adalah orang yang biasa-biasa saja. Mungkin dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, ketika kita dikucilkan, kita dihianati, ketika kita dikecilkan, mungkin kita diremehkan, kita dianggap enteng. Tetapi saya mau katakan, ketika saudara dekat dengan Tuhan, ketika kita berada dalam pengurapan Tuhan, orang lain boleh berkata bahwa kamu tidak ada apa-apanya. Orang lain boleh berkata bahwa kamu tidak ada sekolahnya. Orang lain berkata bahwa hidup kita adalah hidup yang senantiasa diremehkan oleh orang lain. Tapi saya mau berkata bahwa di pandangan Tuhan, saudara menjadi orang yang berharga dan menjadi orang yang besar dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Yohanes, ia akan menjadi orang besar menurut pandangan Tuhan, bukan menurut pandangan para imam, bukan menurut pandangan orang-orang yang terpenting, bukan menurut pandangan orang-orang hamba-hamba Tuhan, tetapi firman Tuhan berkata bahwa ia akan, di sini dikatakan firman Tuhan, ia akan menjadi orang besar menurut pandangan Allah. Haleluya, puji nama Tuhan. Ini firman Tuhan yang saya sangat senang sekali Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan sanggup mengubahkan segala sesuatu. Mujizatnya itu masih ada bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Terus ayat yang ke-18. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimana aku tahu? Nah, ini Bapak Ibu Saudara, bahwa Zakaria dia sudah menerima penjelasan, menerima satu mujizat, tanda-tanda heran, tanda ajaib yang diberikan kepada Zakaria dan kepada istrinya, bahwa kamu akan mengandung dan akan punya anak laki-laki, dan anak itu akan besar menurut pandangan Tuhan, dan anak itu akan membawa perubahan bagi bangsa Yudea, anak itu akan membawa perubahan bagi orang-orang di sekitarnya, dan anak itu akan membawa orang-orang di Yudea untuk berbalik kepada Tuhan. Bapak Saudara, tetapi ayat yang ke-18 ini satu hal yang unik, satu hal yang luar biasa. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi, sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Saya mau berkata bahwa apapun masalah saudara, apapun masalah kita, orang lain boleh berkata, kamu nggak mungkin berhasil, kamu nggak mungkin dipakai Tuhan, kamu nggak mungkin menjadi orang pelayan Tuhan yang hebat. Mungkin orang lain berkata bahwa kamu tidak mungkin menjadi orang yang sukses. Nggak mungkin kamu akan menjadi kepala dan bukan ekor. Tetapi saya mau berkata bahwa di dalam Tuhan semuanya pasti mungkin. Haleluya, puji nama Tuhan. Ini satu hal yang luar biasa. Nah, satu hal yang unik lagi Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-20. Ayat yang ke-20, ayat yang ke-19 dulu. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Ayat 20, sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Bapak Ibu Saudara, ini firman Tuhan klimaksnya. Satu hal yang luar biasa. Saya percaya kalau saudara percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan satu kebenaran dan satu mujizat dalam kehidupan saudara, imani dan terjadi dalam hidup saudara.
Kalau saudara percaya bahwa hidup saudara akan menjadi orang yang berhasil dan sukses, diberkati, mengalami satu kelimpahan, mengalami sukacita, keberkatan, percaya saja saudara akan mengalaminya. Cepat atau lambat saudara akan mendapatkannya. Yang terpenting hidup saudara hidup benar, hidup kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab saudara. Kalau saudara sebagai pekerja, bekerjalah dengan segenap hati. Saudara sebagai pengusaha, berusahalah sebagai pengusaha yang baik dan jujur di hadapan Tuhan. Dan kalau saudara sebagai pelayan hamba Tuhan, melayani dengan motivasi yang murni di hadapan Tuhan. Jangan motivasi yang miring, Bapak Ibu Saudara. Percaya, mujizat itu akan terjadi. Sedangkan Zakaria saja, dia sudah nyata-nyata dia mendapatkan penjelasan daripada Gabriel. Dia tidak percaya, dia kurang percaya apa yang disampaikan oleh Gabriel. Pada waktunya akan tiba saatnya bahwa dia akan memiliki seorang anak laki-laki yang dinamakan Yohanes. Ayat ke-20 sudah sangat jelas. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya itu terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Bapak Ibu Saudara di sini bisa nangkep. Zakaria yang kurang percaya kepada Gabriel yang utusannya Tuhan saja, dia tetap mengalami mujizat Tuhan. Apalagi saudara dan saya, kalau kita percaya sepenuhnya, maka mujizat itu akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Oh, haleluya. Ini saya senang sekali firman Tuhan ini. Zakaria yang jelas-jelas dia mendapatkan kabar baik daripada Tuhan lewat Gabriel, malaikatnya. Pada saat itu dia kurang percaya. Bahkan bukan kurang percaya, di sini firman Tuhan, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Zakaria tidak percaya akan perkataan Gabriel, mujizat masih tetap nyata. Haleluya, puji nama Tuhan. Ini satu hal yang luar biasa. Saya percaya kalau saudara percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Raja, sanggup melakukan segala perkara-perkara yang ajaib, percaya saja, maka mujizatnya akan terjadi. Sampai pada waktunya saudara akan menerimanya. Sama seperti yang dialami oleh Zakaria. Dia sudah terima sesuatu hal yang baik daripada Tuhan. Tetapi dia tidak percaya. Tetapi mujizat yang Tuhan berikan itu tetap berlaku, Bapak Ibu Saudara. Tapi ada konsekuensinya. Dia bisu sampai pada istrinya melahirkan anak laki-laki yang namanya Yohanes. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, mari hari-hari ini biarlah hidup saudara percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Lewat pujian, lewat doa saudara, lewat saudara merenungkan firman Tuhan. Satu hal yang luar biasa, ayat yang ke-25. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Ayat 24, beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri, katanya. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika istrinya hamil, Zakaria tidak menampakkan diri. Dia berdiam diri. Dia berdiam diri dan dia mensyukuri sekalipun dia nggak bisa bicara. Tetapi dia berkata bahwa inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku, menghapuskan rasa maluku karena aku tidak memiliki keturunan. Tetapi mujizatnya masih tetap terjadi. Zakaria yang tidak percaya apa yang disampaikan oleh Gabriel yang mengalami perjumpaan dengan Zakaria pada saat itu di pertemuan kemah bait suci. Zakaria tetap mengalami mujizat Tuhan. Apalagi saudara dan saya, kalau kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan, mujizat itu pasti akan terjadi. Nah, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat yang terakhir di sini dikatakan di dalam
Lukas 1 ayat yang ke-60 sampai ayat yang ke-66. Di sana dikatakan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Saudara, Bapak Ibu Saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus, dan tiba saatnya Elisabet ini melahirkan anak laki-laki itu. Saudara-saudaranya Sakaria, saudara-saudaranya Elisabet, dia sibuk untuk mencari nama. Kamu harus menamakan dia Sakaria. Tetapi Elisabet dia berkata, tidak, namanya harus Yohanes. Dan setelah itu Bapak Saudara, saudara-saudaranya ini dia berkata, mana mungkin kamu akan menamakan Yohanes? Karena di keturunanmu tidak ada nama seperti itu. Dan akhirnya sanak saudaranya dia berkata, mari kita pergi kepada bapaknya, kepada Sakaria maksudnya. Dia berkata, akan kamu kasih nama siapa anakmu? Dan akhirnya Sakaria dia minta batu kapur tulis, Bapak Ibu Saudara. Setelah itu dia menulis bahwa Yohanes. Dan seketika itu juga, Bapak Ibu Saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang ke-63. Ayat 62 sampai ayat ke-66. Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Jadi klop, apa yang disampaikan oleh Elisabet yang ditanya oleh saudara-saudaranya Sakaria bahwa namanya Yohanes, dan Sakaria pun juga menuliskan namanya Yohanes. Dan ayat yang ke-63, ayat 64. Dan setelah itu juga terbukalah mulutnya dan terlepas lidahnya, lalu ia berkata-kata dan memuji Tuhan. Haleluya. Satu hal yang luar biasa Bapak Ibu Saudara, bahwa anak itu, anak daripada Elisabet, daripada Sakaria itu adalah membawa satu mujizat yang luar biasa. Memang dari awal-awalnya sudah dikatakan bahwa anak itu sudah diurapi sejak dari kandungannya. Satu hal yang luar biasa. Ketika Sakaria menuliskan nama itu Yohanes, dan seketika itu juga Sakaria yang bisu selama beberapa bulan, seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Bukan lepas dari tubuhnya, bukan. Dengan katanya terlepas, dia bisa berbicara. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ayat yang kedua, ayat yang ke-65. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita sebagai orang tua, kita sebagai papa, sebagai mama, kita sebagai figur sebagai orang tua, biarlah kita menjadi figur orang tua yang membawa dampak bagi anak-anak kita. Haleluya. Ingat baik-baik, sekali lagi, kita sebagai orang tua, saudara sebagai mungkin papa, mungkin saudara sebagai mama, saya mau berkata, biarlah kita menjadi mama dan papa, menjadi dampak yang positif bagi anak-anak kita. Seperti Elisabet dan Sakaria. Dia melakukan kebenaran firman Tuhan, Sakaria dan Elisabet. Apa yang diperintahkan oleh Gabriel, suruhannya daripada Tuhan, bahwa namanya adalah tetap Yohanes. Apa yang terjadi? Mujizat terjadi buat Sakaria yang tadinya bisu, gak bisa berbuat apa-apa. Ketika dia melakukan firman Tuhan, mujizat terjadi. Betapa pentingnya Bapak Ibu Saudara dan saya kita melakukan firman Tuhan. Dan sehingga membuat orang-orang di sekitarnya itu terheran-heran dan menjadi takut. Dan menjadi buah bibir yang positif. Saudara mau anak-anak kita, anak-anak saudara menjadi buah bibir yang positif bagi orang-orang di sekitarnya? Dari Bapak Ibu Saudara sendiri. Biar kita menjadi orang tua. Menjadi orang tua yang menjadi teladan. Menjadi contoh yang baik. Membawa anak-anak kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan di ke-66, dan semua orang yang mendengarkannya
merenungkannya dan berkata, menjadi apakah anak ini nanti sebab tangan Tuhan menyertai dia. Sampai orang-orang terheran-heran akan menjadi anak apakah ini nanti. Masih kecil aja sudah berdampak bagi orang-orang di sekitarnya. Masih kecil saja sudah menjadi dampak bagi orang tuanya. Masih kecil saja menjadi dampak bagi orang-orang yang ada di daerahnya. Menjadi berkat dengan kata lain. Bapak Ibu Saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Ini semua karena penyertaan daripada Roh Kudus. Semua karena dari pengurapan yang daripada Tuhan. Kita perlu pengurapan Tuhan. Sehingga orang lain akan berkata, tangan Tuhan menyertai saudara dan saya. Ini kebenaran firman Tuhan. Saya percaya ketika hidup saudara percaya sepenuhnya kepada Tuhan, mujizat cepat atau lambat pada waktunya akan tergenapi dalam hidup saudara. Zakaria saja yang nyata-nyata sudah menerima kabar baik daripada Tuhan lewat malaikatnya Gabriel. Ketika itu disampaikan dengan jelas, Zakaria tidak percaya. Namun mujizatnya terus tetap berjalan. Saya mau berkata, mujizat Tuhan tidak dibatasi oleh ketidakpercayaan saudara. Mujizat Tuhan tidak dibatasi oleh ketidakpercayaan kita. Kalau Tuhan mau melakukan mujizatnya bagi keluarga kita, Dia akan melakukannya. Apalagi Bapak Ibu Saudara, ketika kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan, mujizat itu langsung turun. Oh haleluya. Ini kebenaran Tuhan yang luar biasa. Tuhan wajib, Tuhan dahsyat. Bagi orang yang tidak percaya saja, Tuhan sanggup melakukannya. Apalagi bagi Bapak Ibu Saudara dan saya yang percaya 100% bahwa Tuhan sanggup melakukan. Ini kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu saat hari ini. Terima kasih buat pengurapan-Mu, terima kasih buat berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya setiap yang menyaksikan program ini, Tuhan Engkau memberkati, melepaskan berkat Abraham, Ishak dan Yakub menyertai kehidupan mereka. Bapak, mujizat masih terjadi dalam rumah tangga mereka. Mujizat masih terjadi dalam usaha pekerjaan mereka. Mujizat masih terjadi buat anak-anak mereka. Mujizat masih terjadi buat buah kandungan mereka, Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, kami percaya mujizat juga masih terjadi buat bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia akan dipulihkan. Bangsa Indonesia akan mengalami keberkatan, kemakmuran, sukacita, bahkan lawatan daripada Roh Kudus mengalir bagi setiap bangsa Indonesia. Terima kasih, berkati pemerintahan, presiden, wakil presiden, para menteri, panglima TNI, jajarannya, bahkan Kapolri dari sampai jajarannya Tuhan, RT RW, bahkan daerah-daerah dinas kesehatan. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan Yesus. Berdoa Bapak, dan melepaskan berkat atas bangsa Indonesia Bapak. Terima kasih, Abang-Mu selesai menyampaikan isi hati. Berkati firman-Mu Bapak, biar firman-Mu ini membawa hidup kami semakin hari percaya sepenuhnya kepada Tuhan dan minta pengurapan daripada Tuhan. Memberikan korban syukur kepada-Mu Bapa. Biarlah hidup kami menerima mujizat yang Tuhan berikan sesuai pada waktunya Bapa. Terima kasih. Biarlah Tuhan kami akhiri ibadah ini. Biarlah berkat kasih, damai sejahtera, sukacita yang melampaui segala akal budi, bahkan akal sehat kami Tuhan, Engkau curahkan bagi kami semuanya. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub menyertai kehidupan saudara dan saya. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya ditolong diberkati Tuhan bersama katakan amin. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tetap percaya mujizatnya nyata. Haleluya.